Bisa nggak? Ya udah, 3. Oke, halo, selamat sore Mas Mario. Halo Bro Rizky, apa kabar Bro Rizky? Alhamdulillah baik Mas. Mas Mario gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Ki. Lama sudah kita nggak ketemu ya Mas. Iya nih, udah lama nih. Terakhir 2000 berapa Ki? 2014 ya? Iya kita ya. Ketika di asrama. Gimana Ki? Nah, sekarang di bekerja di mana Mas? Puji Tuhan, sekarang saya dinas di ini Ki, di Kementerian Perhubungan, di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sejak kapan itu Mas? Sejak 2021 ini Ki, awal tahun ini. Oh, berarti menjadi seorang ASN ya Mas ya? Iya, puji Tuhan ASN Ki. Saya ASN tahun 2019. Alhamdulillah luar biasa Mas. Iya, puji Tuhan Ki. Nah, mungkin bisa ceritakan itu Mas, gimana sih cara menjadi seorang ASN, step-stepnya dulu, akhirnya sekarang itu Mas menjadi seorang ASN di Kementerian Oh, Perhubungan Mas. oke Ki. Nah, dulu awalnya itu saya kan lihat teman-teman kan di grup tuh sharing formasi CPNS tahun 2019. Nah, saya lihat-lihat, saya pilih-pilih, jadi ada satu formasi yang saya pilih yaitu penguji mutu barang. Nah, ketika saya siapin berkas dulu, awalnya kan rekrutmen dulu ya. Siapin berkas dulu, setelah berkas selesai langsung daftar dan nanti tinggal menunggu tes. Tesnya itu kan ada dua, ada yang tes pertama itu tes SKD sama tes kemampuan bidang SKB. Dan ketika selesai tes SKB dinyatakan lulus, baru menyatakan surat kesehatan gitu Ki. Jadi resmi, jadi udah resmi pengumuman kalau saya lolos. Alhamdulillah berarti luar biasa juga ya Mas, menyisihkan banyak peserta ya Mas. Iya, puji Tuhan Ki. Banyak juga sih saingannya Ki. Mungkin saya boleh dapat bertanya sedikit Mas tentang masalah ASN di lingkungan kementerian ya Mas ya. Iya Ki. Kan sepengetahuan saya Mas, di ASN itu kan ada dua Mas, ada PNS dan ada P3K Mas. Iya Mungkin benar. Mas bisa jelaskan lah menurut Mas itu seperti apa untuk jenis status dan kedudukan dari ASN itu Mas. Nah, kalau benar yang dibilang Rizky, kalau ASN itu kan ada dua, ada PNS dan P3K. Itu jenis ASN-nya. Untuk statusnya, kalau untuk PNS itu diangkat sebagai pegawai tetap dan memiliki NIP, nomor induk pegawai. Dan yang kedua, statusnya itu menduduki jabatan pemerintahan. Dan apa bedanya sama P3K? P3K itu kan diangkat dengan perjanjian kontrak sesuai kebutuhan instansi dan kedudukannya memang sama-sama sebagai aparatur negara. Dan yang paling terpenting Niki, ASN yaitu PNS dan P3K harus bebas dari pengaruh atau intervensi golongan dan partai politik itu. Jadi ada dua dan berbeda ya Mas untuk dari statusnya juga ya Iya antara benar. antara PNS dan P3K ya. Iya Dan benar. untuk fungsi ASN itu seperti apa sih Mas? Nah, untuk fungsi ASN itu sebenarnya ada 3 Ki. Pertama itu ada pelaksana kebijakan publik. Dan yang kedua, ASN itu berarti pelayan publik. Dan terakhir, ASN itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa Ki. Berarti menjadi ASN itu cukup bangga ya Mas ya Iya, sebagai pemersatu bangsa ya. iya. Dan untuk perbedaan manajemen kembali lagi Mas ke yang pertanyaan awal Mas. Perbedaan manajemen ASN Ya. antara PNS dan P3K Mas. Perbedaannya apa Mas secara manajemen itu Mas? Nah, kalau secara manajemen ASN, itu manajemen PNS dan P3K, yang menjadi mencolok itu perbedaannya adalah kalau di PNS itu mendapatkan mempunyai atau pengembangan karir Ki. Jadi ketika di PNS itu kita bisa dapat kuliah gratis gitu kan atau beasiswa.
Dan terus untuk kita bisa juga dapat promosi, kenaikan jabatan, kita bisa juga mutasi. Nah, sedangkan di P3K itu nggak bisa. Jadi P3K itu tidak dapat promosi, nggak bisa dimutasi, dan nggak dapat pengembangan karir. Dan yang paling mencolok itu adalah ketika di PNS, ketika pensiun mendapatkan uang pensiun dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. Sedangkan di P3K itu nggak dapat, Ki. Itu bedanya, Ki. Oh, oke. Kemudian untuk yang Mas sampaikan tadi kan perbedaannya manajemennya, Mas. Nah, ini untuk hak dan kewajiban sebagai ASN itu seperti apa, Mas? Nah, hak dan kewajiban PNS dan P3K sebenarnya haknya itu sama-sama, Ki. Dapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Cuma terakhir seperti tadi yang saya bilang, untuk yang paling mencolok itu perbedaan hak antara PNS dan P3K adalah ketika PNS atau P3K itu pensiun, kalau PNS mendapatkan tunjangan pensiun dan tabungan hari tua, sedangkan untuk P3K tidak dapat. Dan kewajibannya itu sama-sama, Ki. PNS dan P3K itu harus setia dan taat pada Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah. Begitu, Ki. Seperti itu ya, Mas. Kemudian mungkin terakhir nih, Mas. Mas Mario ya. Ya, gimana? Apa harapan Anda dalam menjadi seorang ASN, Mas? Kedepannya seperti apa, Mas? Harapan Mas gitu loh. Sebagai seorang ASN dari Kementerian Perhubungan, Mas. Mungkin kita bisa kita ambil lah dari harapan dari Mas ini, Mas. Nah, jadi gini, Ki, kan kita kan saya kan sudah jadi ASN nih. Saya sudah tahu pengertian ASN. ASN itu kan sebenarnya pelayan publik ya, Ki ya. Kita kan digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat dari hasil pajak rakyat. Makanya mau nggak mau memang seorang ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat membutuhkan pelayanan kita harus siap, Ki. Yang penting kita jangan mau kerja hanya karena ada uangnya, Ki. Kita memang harus loyalitas gitu, Ki. Harus memberikan yang terbaik karena rakyat adalah kedaulatan tertinggi, Ki. Gitu. Bagus juga, Mas, untuk harapannya, Mas. Mudah-mudahan tercapai lah menjadi seorang ASN yang bakti pada bangsa. Oke, mungkin sampai itu aja, Mas, perbincangan kita sore ini. Mungkin dapat dilanjut di lain waktu. Oke. Sampai ketemu lagi, Ki ya. Sukses terus ya, Ki. Sehat selalu, Mas. Salam buat keluarga. Amin, amin. Thank you ya, Ki.